warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Radit, perwakilan dari kelompok 4 mahasiswa Unindra. Jadi kami tuh ada tugas agama, matkul agama. Mata kuliah agama. Iya. Kita suruh mencari tokoh agama yang bisa diajak berdiskusi tentang toleransi. Toleransi umat beragama. Emang ada yang nggak bisa diajak diskusi ya? Saya udah cari beberapa tempat, tapi emang rata-rata nggak dapet gitu orang. Oh gitu. Ya. Iya. Terus. Ya, jadi mungkin saya bakalan ngajuin beberapa pertanyaan. Terus Bapak bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan gitu. Itu aja sih. Oh gitu. Iya. Ada berapa orang? Ada 9. 9. Semester berapa? Semester 1. Oh semester 1. Iya. Jurusannya? Teknik informatika. Informatika. Teknik apa itu? Teknik ya? Iya, teknik. Informatika ya. Ada iparanya nggak masih di sana lagi nyusun, terlambat dia nyusunnya, temennya udah selesai juga belum. Tahun ini baru kelar. Unindra sini kan? Iya, Condet. Oh ini Condet. Condet. Bukannya dia Dia ada 2 kelas. kampus. Iya 2 kampus ya. Oke langsung aja ya biar nggak terlalu lama ya. Iya. Karena lu bilang sampai jam 1. Jam 1 kita kelar kalau bisa. Jam 1. Kalau lebih dari itu kita harus makan siang. Santai aja. Iya. Mungkin, Ada yang mau tanyain? Apa yang mau tanyain? mungkin dari awal, dari dasar mungkin ya Pak. Toleransi dalam Islam tuh apa ya? Toleransi dalam Islam. Iya. Mungkin ada penjelasan soal dari Toleransi kalau dalam Islam itu namanya tasamuh ya. Tasamuh. Namanya tasamuh. Itu apa? Tasamuh ya toleransi. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa toleransi itu? Menghargai. Menerima ya. Satu sikap menerima. Kalau dalam Islamnya ya kaulan wa fi'lan, menerima secara ucapan, menerima secara perbuatan. Ada toleransi dalam berpikir, ada toleransi dalam akidah. Gitu. Ada toleransi dalam perbuatan. Kalau toleransi dalam perbuatan tuh, Kalau perbuatan itu kan orang melakukan kegiatan apapun harus kita terima, kan bicara seperti itu. Apalagi sekarang di negeri kita ini lagi dikembangkan mengenai moderat itu ya kita nggak memihak ke A, nggak memihak ke B. Tapi dalam hal akidah itu kan sudah ditetapkan dalam Quran. Surat Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Dalam Islam toleransi sudah tercakup di situ. Di surat Al-Kafirun. Artinya secara akidah toleransi itu nggak bisa diganggu gugat. Ketika orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy Mekah itu mengajak untuk supaya Nabi Muhammad itu ikut ibadahnya dia di hari Minggu gitu. Terus setelah itu dia nanti bakalan ikut juga di ibadahnya orang Islam. Maka turun tuh Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wal antum a'biduna ma a'bud. Kamu pun juga begitu. Itu loh, enggak menyembah apa yang aku sembah. Artinya di akhir lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, agama. Bicara toleransi itu Nabi Muhammad itu jalanin toleransi. Ketika Nabi ngasih makan nenek-nenek, pernah nggak dengar cerita Nabi Muhammad itu ngasih makan nenek-nenek yang ada di pasar, suka minta-minta, disuapin sama Nabi, dicaci maki Nabi, diem aja, gitu loh. Dalam hal kepribadian Nabi itu nggak pernah marah kalau seandainya dicaci. Tapi sebagai manusia, sikap Nabi
adalah sama, bahwasanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, dihargai, ditolong, dibantu, berbagi rezeki nggak apa-apa, lihat urusannya nanti. Disuapi sambil dikasih makan nenek-nenek itu, Nabi Muhammad dicaci maki karena matanya buta, itu nenek-nenek nggak tahu itu Nabi Muhammad. Gitu. Akhirnya gimana? Kalau toleransi dalam umat beragama tuh Nabi gimana ya sikapnya Kak? Karena kan di Indonesia agama itu bukan cuma Islam doang. Iya. Jadi kadang-kadang kita ketika bertoleransi itu takutnya berlebihan malah. Nah, kalau Nabi itu dijelaskan di Piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian Piagam Madinah antara umat Islam dengan kaum kafir di Madinah. Jadi kaum kafir di Madinah itu ada Kristen, ada Yahudi. Itu. Kalau Kristennya itu ada Khazraj, ada satu lagi Aus. Dan yang kecil-kecil, bani-bani kecil. Jadi kan ada beberapa kelompok gitu loh. Bani Qainuqa dari Yahudi itu ada. Nah, di Piagam Madinah itu jelas tuh. Nabi ketika bikin Piagam Madinah membuat satu kesepakatan perjanjian kepada penduduk Madinah, diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada penduduk Madinah untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu bicara masalah akidah, gitu loh. Bicara masalah kenegaraannya, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya suku yang ada, kelompok yang ada di Madinah ini diserang, maka semua kelompok yang ada di Madinah ikut bantu, gitu. Itu secara kenegaraan, gitu. Tapi secara keagamaan ya masing-masing lakum dinukum waliyadin. Jadi dia dipandangnya sebagai satu masyarakat di negara Madinah itu, bukan sebagai umat beragamanya masing-masing. Kalau tentang tadi berpolitik. Kalau dalam politik tadi itu seperti itu. Kebersamaan dalam politik, kebersamaan artinya ya secara masyarakatnya itu adalah kelompok Madinah yang dibentuk memang demokrasi kepada Nabi. Nabi bentuk secara demokrasi. Nah, di situ diberikan haknya masing-masing. Agama Nasrani dia beribadah dengan agamanya dia sendiri, jadi nggak diganggu sama Islam. Kalau seandainya secara kenegaraan, kemasyarakatan, kalau seandainya ada satu kelompok yang diganggu, maka semuanya harus ikut membantu, begitu. Ketika ada satu kelompok diserang, maka kelompok yang ada di Madinah harus ngebantu, gitu. Melindungi. Nah, artinya secara keagamaan, toleransi Nabi itu adalah memberikan hak masing-masing untuk beribadah, gitu loh. Secara masyarakat politiknya ya sama-sama dibangun sama Nabi, gitu. Ada kerjasama membangun fasilitas sosial, bareng-bareng bangunnya. Itu seperti itu. Itu jadi satu bentuk toleransi yang dilakukan Nabi di Madinah seperti itu dengan membentuk Piagam Madinah. Mungkin nanti bisa kalian baca itu isi Piagam Madinah itu ada 47 tuh, diringkas, ada yang meringkas menjadi 5 atau 6. Itu diantaranya toleransi. Artinya Nabi Muhammad itu enggak membangun negara Islam di Madinah. Dan bapak demokrasi pertama kali yang membentuk negara adalah Nabi Muhammad. Sistem pemerintah secara demokrasi ya Nabi Muhammad yang bangun di sana. Nanti tinggal makna demokrasi itu tinggal kalian kembangin aja. Gitu. Tetapi kalau misalnya kan kita ambil salah satu kasus contoh di Indonesia lah. Iya. Misalnya ada satu agama yang merayakan hari besarnya gitu. Contohnya umat Kristen dengan hari Natalnya. Terus biasanya di hari-hari itu suka ada perdebatan tentang apakah umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal atau hal-hal yang lain. Kalau bicara itu kan ada banyak pandangan dari ulama, itu pandangan banyak. Tergantung kalian punya kepentingan nggak, gitu loh. Kalau seandainya seorang pejabat, seorang presiden, dia kan mengayomi semua masyarakatnya, punya kepentingan kan? Karena ada kepentingan maka dia nggak boleh berpihak secara secara pribadinya sebagai presiden itu nggak bisa berpihak. Gitu.
Maka presiden, menteri boleh dia mengucapkan itu. Nah kalau kita ini ada nggak? Tidak ada. Nggak ada urusannya kan? Ya kecuali misalnya ente kerja sama orang Nasrani, ya antara bawahan dengan atasan. Sebab apa? Secara akidah kita nggak mengakui agamanya dia kan? Kita nggak mengakui. Makanya kalau dia salam assalamualaikum, kita jawabnya alaikassalam, alaika doang, alaikum gitu ya kan. Artinya secara akidah kita nggak mengakui. Tapi karena dia pimpinan kita, kalau kita nggak ngomong, lu nggak dapat duit ntar, kan gitu, nggak dapat ampau ntar. Ya udah ngomong aja biasa. Sama kayak kita bicara masalah ramai juga kan membahas mengenai hormat sama bendera. Kan itu ada yang permasalahin tuh, masalah akidah. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, gitu. Artinya mereka bikin udah silakan. Ketika kita nggak punya urusan, buat apa kita mengucapkan, gitu. Jangan merasa kita, gua ini orang Islam yang toleran. Terus ente bikin vlog gereja, ente foto-foto, videoin tuh kan. Terus ente sebarin bikin YouTube bahwasanya ente orang yang toleransi. Ente kan nggak ada kepentingan di situ. Nanti bermasalah. Gitu. Di UIN itu ada kampus jurusan mazhab tuh. Atau perbandingan agama tuh ada tuh gitu kan. Jadi kalau seandainya kita ada kepentingan, ya silahkan aja, gitu. Nggak perlu kita perdebatkan. Kalau nggak ada kepentingan, untuk apa mau mengakui dia kan gitu. Secara ini kan kita nggak boleh mengakui kan gitu. Jadi tergantung kepentingan individu masing-masing. Kalau buat saya itu tergantung kepentingannya. Ketika dia punya kepentingan ya silakan. Itu punya kepentingan silakan. Aneh nggak punya kepentingan sama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, aneh nggak punya kepentingan. Misalnya ke teman sendiri gitu, misalnya teman saya Kristen, terus saya ya sebagai teman lah. Kepentingan hanya sebagai teman aja. Iya. Gitu aja. Gitu. Artinya tetap aja dalam meyakini bahwasanya agama kita itu yang paling tinggi. Gitu. Agama kita yang diterima Allah itu agama kita. Bicara masalah dia nggak terima kan bukan urusan kita. Gitu. Dalam toleransinya ya kita hidup sama-sama aja selama kita nggak saling ngeganggu. Kalau aneh gitu. Kalau seandainya dia mengganggu, dia bikin diskusi. Kalau kalian siap ya silakan diskusi. Misalnya bicara mengenai agama kan gitu kan. Misalnya bicara masalah agama, kalau kalian siap berdiskusi silakan. Kan ada kan diskusi antar beragama. Ada. Kan gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau dalam Islam itu wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan ahsan, dengan baik. Jadi nggak perlu kita gontok-gontokan. Itu seperti itu yang saya pahamin dalam toleransi itu seperti itu. Ada nggak? Kalau tadi kan kita bicara soal toleransi yang kalau misalnya terlalu berlebihan jadinya takutnya dosa atau gimana. Mungkin kalau bicara soal intoleransi Pak tentang orang-orang Islam yang gimana ya? Mungkin nyebutnya ekstremis. Ekstremis. Beragama sehingga dia bisa menolak ajaran lain. Iya, tapi menolak atau bahkan kayak contohnya gampangnya kayak misalnya ada umat Kristen yang mau bikin gereja gitu tapi ditolak-tolak. Itu kan iya. Jadi kan kalau di masyarakat kita kan gini ya. Memang dalam undang-undangnya bangun gereja di mana aja boleh, masjid di mana aja boleh. Ada beberapa masyarakat kita ini kan gini, melihatnya bahwasanya kenapa membangun gereja itu di wilayah mayoritas Islam kan gitu. Bicara Nasrani itu kan agama dakwah, Islam pun juga agama dakwah gitu. Ketika dia membangun di wilayah Islam, mayoritas Islam, itu penduduknya Islam, yang merasa terganggu. Yang mayoritas ini kan merasa terganggu. Kenapa merasa terganggu? Gitu? Makanya tadi bilang, kenapa? Karena sekarang mayoritasnya Islam, gitu lah. Dan dia mendirikan di mayoritas, dan sedangkan dia minoritasnya mungkin kurang dari pencapaian lah, gitu. Karena kan kalau di gereja sama di masjid beda. Kalau gereja itu kan biasa dia ada daftar, dia ada daftarnya. Yang saya tahu gitu ada daftar tuh. Kalau di masjid kan kalau kita kan siapa aja orang situ kan boleh masuk. Iya. Siapa aja bebas mau dari Bogor mau dari mana. Kalau dia kan ada aturannya. Iya. Nah tadi
kalau seandainya kita kembali kepada ayat Quran ya wajadilhum billati hiya ahsan, kita debatkan dengan baik. Karena di situ kan siapa yang harus kita ajak bicara, kelurahannya, gitu kan, misalnya lurahnya, camatnya, bahwasanya kita nggak setuju dengan ada ide pembangunan gereja di sini, gitu kan. Itu boleh-boleh aja, gitu. Dimusyawarahkan lah, baik. Kenapa? Karena merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan mereka. Karena itu kan bicara masalah akidah. Kalau masalah toleransi kerja baktinya di wilayah kita juga sama. Di wilayah sini tuh ada. Wilayah sini ada. Jadi kalau seandainya maulid mereka nyumbang gitu kan. Tapi kalau dia bikin masjid ya kurang pas. Kalau dia bikin gereja ya kurang pas di sini gitu. Kenapa? Dilihat dari penduduknya dia berapa sih jumlahnya? Ketika dia bikin di tempat orang muslim mungkin ya jadi masalah. Ketidaknyamanan, misalnya kita ente bikin kontrakan itu ada 10, satu kontrakan ini nggak bikin nyaman, nggak sepemikiran, gitu kan. Artinya lebih baik kita cegah itu. Itu pemikiran saya seperti itu. Tapi misalnya Bapak hidup di yang mayoritas umat Kristen, terus Bapak ingin membangun musola atau masjid dan mungkin Bapak ditolak gitu. Iya. Yeah. Sikap Bapak sebagai umat Islam gimana? Kalau saya nggak bakalan bikin masjid di situ. Saya bikin masjid di rumah karena bikin masjid itu simpel, di rumah kan bisa. Kalau saya sih begitu buat saya. Saya nggak memaksakan diri untuk membangun masjid di tempat mayoritas. Namanya ngajakin ribut saya. Berarti Bapak menghormati lah sebagai minoritas. Iya, kita lihat kondisi dalam toleransi itu kita lihat gitu loh. Kondisinya seperti apa gitu. Bukan berarti kita ini punya duit banyak terus kita bikin masalah kan gitu. Kita ini kan punya pemerintah gitu, punya pemerintah yang ngatur semua sistem gitu. Kita rapatin, kita musyawarahin dengan baik gitu. Makanya kayak di masjid mushola itu kan ada aturan sound system. Ada aturan sound gitu kan, nggak boleh terlalu keras, soundnya juga jangan yang sound yang bikin orang pengang kan gitu kan. Itu kan ada aturan dalam Islam itu sebenarnya udah komplit semuanya. Di Indonesia pun juga bicara masalah toleransi cuman memang ada beberapa toleransi yang dianggap orang-orang yang kalau kita bicara mengenai fastabiqul khairat memang dia itu menekankan untuk di wilayahnya itu steril gitu kan. Itu memang ada seperti itu gitu. Kalau kita bisa hadapin ya musyawarahin, datengin gitu. Perbedaan pandangan kita ini termasuk toleransi ini kan berbeda pandangan, saya terima. Ente punya pandangan yang berbeda ya silakan. Ketika kita berdebat saat ini misalnya kita berdebat, kalau saya punya pandangan seperti ini dengan referensi saya seperti ini, kalian punya referensi yang berbeda. Kalau saya ya udah pakai pemikiran kalian sendiri, saya pakai, maka ya kita saling punya dasar. Gitu. Makanya Islam sendiri kata Nabi 73 golongan. Islam itu ada 73 golongan, hanya satu yang masuk surga. Siapa? Ya apakah kita termasuk wallahu a'lam? Gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir dari saya, mungkin dari sudut pandang Bapak gimana sih cara agar keharmonisan umat beragama tuh lebih lekat lagi gitu sebagai masyarakat di masyarakat gitu. Karena sampai sekarang pun masih ada konflik ya dari berbagai macam agama. Sekarang gini ya, bicaranya apakah yang minoritas itu bisa menghargai yang mayoritas atau yang mayoritas ini bisa mengayomi yang minoritas? Gitu. Kalau saling nggak bisa menghargai ya bikin masalah, akan jadi masalah. Ketika kalian udah kuliah gitu kan, kalian udah kuliah, ketika pandangan bapak kalian itu agak arogan, pasti kalian juga komplain, gitu kan? Pasti. Artinya apa? Ikhtilaful ummati rahmatun, perbedaan pandangan itu biasa. Masalahnya berani nggak kita hadapi masalah itu, gitu kan? Ini kan bukan masalah. Kadang-kadang toleransi itu kan masalah ngalah, bukan masalah ngalah, bukan, gitu loh. Ketika kita bermusyawarah nggak ketemu jalan tengahnya, ya kita cari media yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti emang yang namanya debat atau konflik
Itu memang hal biasa ya. Udah hal biasa. Di negara-negara Eropa itu biasa ngadepinnya. Masalahnya kita ini siap nggak ngadepinnya. Kalau kita orang baperan, jangan coba ente ngadepin perdebatan. Al-Quran kan bilang situ wajah bil hikmah wal mau'i bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu lebih dari bijaksana. Kalau Pancasila ayat keempat itu kan kebijaksanaan, apa yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Kenapa ada hikmah, ada kebijaksanaan? Hikmah itu lebih bijaksana, gitu loh. Artinya nggak legowo begitu juga, Pak. Bukan bijaksana itu kita legowo, ya udah biarin, nggak begitu juga, enggak, gitu loh. Ada hikmah, ada mau'izoh. Mau'izoh itu pelajaran yang bisa kita ambil, gitu. Dari semua ini tuh bisa kita ambil, gitu. Kayak kemarin gitu kan kita berusaha masing-masing ini ngunggulin Pak Prabowo, ini ngunggulin Pak Anies. Ya selesai, ya udah Pak, kembali kita nyampur aja. Karena dalam kompetisi Bapak itu harus sungguh-sungguh, Bapak ini harus sungguh-sungguh kan gitu kan. Kalau nggak kelihatan sungguh-sungguhnya main-main namanya. Berarti semua semangat semuanya menggebu-gebu seolah-olah di media mau perang. Udah selesai, ya udah selesai. Prabowo jadi presiden, ya selesai kita dukung, kita bantu gitu kan. Jadi petisinya harus wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nggak sesuai dengan pandangan Bapak, ya kita diskusi. Kan kita diajarin di kampus itu diskusi kan diajarin kan. Gitu loh. Diskusi kan macam-macam bentuknya. Ada seminar itu kan bagian dari wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan seperti ada seminar, ada yang bedah buku gitu kan. Untuk buku kita ini diakuin gimana ya? Kita kan bedah buku kan. Kita buka tuh bikin forum. Di antara seperti itu. Kalau saya jadi toleransi itu ya harus kita lihat kondisinya. Jadi kita lihat kondisinya di mana. Ketika kalian datang kemari, saya sebagai tuan rumah yang harus mahamin itu saya apa kalian? Saya. Gitu kan? Nah, aturan-aturan itu harus kita jaga. Kan gitu. Iya. Seperti itu gitu kan. Walaupun kalian banyak tetap aja Anda sendiri ya di rumah saya. Benar. Kan gitu. Ya kita harus jaga. Ketika kalian menghargai saya menghargai kalian, damai gitu. Selesai masalah kita gitu. Ya, memang kalau masalah tempat-tempat ibadah ini masih sensitif, manapun masih sensitif gitu. Ketika berdirinya sesuatu tempat ibadah ya, di tempat mayoritas ya pasti bermasalah. Jangan kan gitu, kisah Poso aja gimana di Poso, kan? Yang Islam dibantai karena Islamnya minoritas. Benar. Kan seperti itu. Kita kan hanya melihat satu sisi bahwasanya yang nggak toleransi itu siapa, yang intoleran itu kan siapa. Nah, itulah tugas mahasiswa. Kalian adalah belajar harus secara ilmiah, maka berpikirnya pun juga secara ilmiah harus ada data, gitu loh. Apa sebab terjadinya intoleran, gitu loh. Kalau kita hanya bikin wacana aja, hasil dari pemikiran kita itu nggak kelar, Pak. Yang kelar gimana? Kita datengin, gitu loh. Siapa di sini tokoh intoleran? Datengin. Kita mau tahu isi kepalanya dia itu apa sih, yang ada di pikiran dia apa sih, harus didatengin. Makanya bicara kenapa orang itu menolak diskusi. Gitu loh. Kenapa? Kita pun juga harus terbuka. Sebagai mahasiswa harus katanya kan harus ilmiah gitu kan. Segala sesuatu kan harus ilmiah. Ya memang harus kita datengin. Berdebat, diskusi. Berdiskusi gitu. Berdebat dalam artian bukan kita mau nyari gara-gara, bukan. Berdebat dalam artian mencari jalan tengah dan cukup kita tahu bahwasanya orang ini maunya ke sana gitu. Ketika kemauannya dua-duanya kita penuhin kayak aman aja. Seperti itu. Udah Pak, mungkin itu aja cukup lah. Iya, singkat banget ya. Yang lain nggak ada yang mau nanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah diwakilkan oleh satu orang saja Pak, biar gitu. terlalu ramai. Gitu. Iya. Ya, boleh. Terima kasih Pak atas waktunya, jawabannya juga. Kami sebagai kelompok 4
Iya. Saya minta ini ya, buku daftar tamu nanti ditulis aja. Di sini satu orang aja nih, tanggal